Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah memasuki pertengahan minggu hari ini, Rabu 20 November 2024. Hanya tinggal beberapa hari saja kita akan mengakhiri bulan November dan memasuki bulan liburan, nanti siap lagi merayakan Natal, merayakan Tahun Baru. Wow, waktu berjalan begitu cepat sekali. Berapa banyak saudara merasakan kebaikan Tuhan? Saya berharap saudara bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita. Dan kalau kita menghitung-hitung berkat Tuhan, kita menghitung-hitung kebaikan Tuhan, sungguh saudara tidak terlampaui akal kita. Dalam kehidupan pribadi saya kembali mengingat Tuhan yang membawa saya ke Australia dengan bertemu dengan istri saya dan keluarganya. Lalu akhirnya saya menikah dan menetap di Australia sudah lebih dari 24 tahun, saudara. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Dan kebaikan yang dilimpahkan dalam hidup kita yang terpenting adalah saat Ia mengangkat kita menjadi anaknya dan menebus kita dari lembah kekelaman. Saudara, ini yang menyebabkan kita harus selalu hidup dalam sukacita Tuhan. Itulah yang kita pelajari dalam renungan malam. Sebelum saudara tidur dan beristirahat, mungkin atau saudara masih melakukan aktivitas yang lain, ingatlah kebaikan Tuhan dan mulailah hidup dalam sukacita Tuhan. Inilah yang kita akan pelajari hari ini, sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan kita membaca dalam 2 Tawarik 7 ayat 10 yang berkata demikian. Pada hari yang ke-23 bulan ke-7 disuruhnyalah bangsa itu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Saudara, ayat ini ada dalam konteks dedikasi bait suci yang sudah dibangun oleh Salomo pada saat itu. Setelah bait suci didedikasikan, mereka bersukacita dan mereka diperintahkan untuk kembali ke kemah mereka masing-masing. Kenapa? Karena kebaikan yang dilimpahkan atas raja-raja mereka, atas Daud, Salomo, dan juga atas seluruh umat Israel. Sehingga mereka diingatkan untuk selalu hidup bersukacita dan bergembira. Saudara, kalau saudara menerima kebaikan dari orang lain, mungkin orang lain kasih hadiah yang tidak saudara duga, apalagi hadiahnya itu mahal, saudara pasti bersukacita tentunya. Bukankah keselamatan yang kita peroleh adalah barang yang melampaui apapun juga, priceless, tidak ada harganya. Sudah sepatutnya lah kita bersukacita. Bahkan kebaikan demi kebaikan Tuhan limpahkan kepada kita. Ada begitu banyak orang yang tidak seberuntung kita mungkin. Tidak bisa menikmati fasilitas teknologi yang canggih, pegang handphone. Orang-orang di belahan dunia lain, saudara, harus hidup dengan $2 satu hari, sekitar 20.000 satu hari, anak mungkin 2, 3, tapi mereka tuh bertahan hidup juga. Kalau saudara masih hidup bersungut-sungut dan tidak bersyukur akan kebaikan Tuhan, malah tidak hidup bersukacita, saudara adalah orang yang paling malang dan tidak tahu berterima kasih. Alkitab mengingatkan kita bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Karena Tuhan kita baik, maka kita harus selalu bersyukur dan bersukacita karena Ia selalu menyertai kita. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1, ayat 47, 48 juga berbicara yang sama, agar kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia dan kebaikan Tuhan. Jadi kalau saudara mungkin hari ini ada dalam masalah, dalam pergumulan, dalam beban berat, kekecewaan, ingatlah kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita.
Kalau hari ini kita masih bisa bernapas, tubuh kita sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan jangan biarkan itu lalu begitu saja, namun ambil keputusan untuk berkata, ya Tuhan, saya bersyukur dan hari ini saya bersuka cita. Katakan itu dengan wajah yang tersenyum di hadapan Tuhan. Menyatakan ucapan syukur saudara buat kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita. Expect sesuatu yang baik akan terus Tuhan lakukan dalam hidup kita esok hari setelah kita bangun dan juga di hari-hari berikutnya. Lalu hiduplah dalam sukacita Kristus senantiasa. Biarlah renungan ini kembali mengingatkan kita betapa kita memiliki Tuhan yang baik. Dan kebaikan Tuhan itu biarlah memotivasi kita untuk hidup dalam sukacita surgawi. Dan biarlah sebelum kita tidur sepanjang malam ini, mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari kita merenung apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita bersyukur kepadanya dan bersuka cita. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Kalau masih saudara beraktivitas, selamat beraktivitas. Biar kasih Kristus menyertai kita semua. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya, shalom.